Jadi sebelum Eka berangkat ke Jakarta itu Eka ditinggal sama Om Eka. Itu sebulan sebelum Eka berangkat. Ditinggal tuh maksudnya? Meninggal. Meninggal ya. Oke. Gitu. Nah jadi Om Eka ini yang nemenin Eka berjuang di festival selama Eka 10 tahun di entertainment. Kalau dulu kan tahun 2018 itu masih ngantri kan, masih panas-panasan. Iya. Terus kita kadang disiram air dari atas buat biar kita nggak kepanasan gitu. Nah dia nemenin di mana barisan Eka itu dia di samping. Iya, Jadi dia ikut panas, dia ikut kesiram air. Jadi kayak pengorbanan dia, support dia tuh luar biasa buat Eka. Intinya jangan takut untuk mencoba, semangat, jangan dengarkan omongan orang lain. Intinya semangat untuk keluarga, itu aja sih. Daun-daun kering jatuh berkukuran, terbang melayang menggapai awan. Seperti janjimu yang tak pernah nyata, kumpulan dusta yang bagai burung-burung lepas dari sangka, cintamu hanya sebatas angan, manis di hayalan, pahit kenyataan, pedih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, bertemu kembali kita di acara Selayang Pandang pada sore hari ini, edisi 40 ya, edisi ke-40 bersama Eka KDI 2024. Assalamualaikum Eka. Assalamualaikum Kak. Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, akhirnya bisa kita hadirkan Eka yang menjadi salah satu kontestan KDI di tahun 2024. Nah, ada sedikit pantun ini yang menjadi pembuka kita di acara ini. Jenderal berperang memakai pedang, pedang yang tajam sebab sering diasah. Bertemu lagi di Selayang Pandang, temani sahabat podcaster ngabuburit di rumah. Wih. Sudah pernah diundang podcast sebelumnya mungkin? Baru pertama sih ini Kak. Baru pertama ya. Tapi yang jelas tadi performanya, pembuka lagunya luar biasa. Ini lagu yang populer kan siapa? Ini yang Eri Susan ya Kak dengerin. Susan, ya. Tapi lagunya Kak Adibal kalau nggak salah ya. Penciptanya Kak Adibal yang dipopulerkan oleh Eri Susan ya. Luar biasa kalau kita tadi dengerin pakai headphone ini, itu antara musik dengan suaranya padu ya, nggak bisa. Alhamdulillah. Memang rata-rata sih teman-teman yang tamu-tamu yang kita undang, sebagian besar itu memang kalau sudah jebolan dari ajang kompetisi, kalau kita rasa ya selama ini memang kelihatan tuh memang kualitas suara, kemampuan olahnya, kemudian juga teknik-teknik nyanyi juga memang di atas rata-rata lah, katakan seperti itu. Sebuah kehormatan bagi kita bisa menghadirkan Eka di sini, dan kita sebenarnya juga pengen tahu cerita lebih dalam ya terkait bagaimana pengalaman selama mengikuti kontes gitu kan. Dan yang kita tahu ini Eka masuk berapa besar nih di KDI? Eka 18 besar. 18 besar dan berhak atau layak menyandang status KDI ya. Dan memang itu permintaan manajemen ya? Iya, dari manajemen. Nah, sampai sekarang masih terikat manajemen. Sampai sekarang ya. Punya cerita nih kalau boleh dibilang, Eka kan merupakan salah satu utusan dari Sumatera Utara. Nah, dari Sumatera Utara sendiri selain Eka ada berapa orang sih kontestan yang hadir, yang diutus ya dari wilayah untuk hadir ke sana? Ada 2 orang Kak. Dari Labusel itu. Oh, Labusel ada. Cowok cewek? Laki-laki. Nah, gimana kompetisinya di daerah pada saat itu? Cukup
Menarik sih, karena juga impian yang sebenarnya ya Kak, tahun ini, tahun 2024 itu bukan tahun yang Eka pengen banget lolos, malah tahun sebelumnya Eka pengen. Oh, 2023 ya. Oke. Tahun ini tuh mungkin berkat doa dari mendiang Om dan Nenek Eka. Oh, gitu. Jadi akhirnya terwujud dan bisa ikut kompetisi itu ya. Ya, benar. Ya, dari 18 besar itu kan perjuangannya luar biasa. Kalau tadi di Labusel ada 2. Nah, yang satu lagi masuk sampai berapa besar tuh? Itu sampai 5 besar dia. Luar biasa ya. Dari Labusel. Iya. Berarti sudah mendekati ini ya, grand final ya? Grand final. Oke. Apa sih momen yang paling berkesan dari seorang Eka ketika kemarin ikut kontes KDI di 2024? Momennya itu, ini menceritakan tentang sebelum berangkat aja ya Kak. Boleh, silakan. Jadi sebelum Eka berangkat ke Jakarta itu Eka ditinggal sama Om Eka. Itu sebulan sebelum Eka berangkat. Ditinggal tuh maksudnya? Meninggal. Meninggal ya. Oke. Gitu. Nah jadi Om Eka ini yang nemenin Eka berjuang di festival selama Eka 10 tahun di entertainment. Dan mimpi dia lah salah satunya untuk Eka bisa ada di TV. Nah jadi bulan 2 itu Nenek Eka yang meninggal. Nah jadi karena keputusasaan Eka untuk lanjut lagi audisi di tahun depan itu udah nggak ada. Itu jadi Eka di situ Om udah sakit juga kan. Nah, jadi Eka bilang kayaknya Eka udah nggak usah ikut audisi lagi lah Om, kan karena Nenek juga udah nggak ada, karena tujuan Eka juga untuk mewujudkan mimpi Nenek gitu. Terus Om bilang ikut aja, coba aja gitu. Nah di situ Om udah jatuh sakit kan. Iya, sebenarnya aku mau nangis sama cerita ini. Gitu. Terus seminggu itu seminggu mau meninggal. Akhirnya dapat panggilan itu. Kak, pertama belum karena belum ikut malah Kak. Nah itu Om Eka bilang sama Om untuk nguatin Om Eka mau ke Jakarta, Om sembuh ya, Eka bilang. Padahal itu adalah kata-kata yang cuman keluar spontan Kak, nggak ada berpikir. Itu belum dapat informasi ya? Nggak ada berpikir untuk Eka tahun ini harus berangkat demi Om sembuh, nggak ada berpikir, cuman keluar aja buat nyemangatin dia gitu. Ternyata Om Eka bilang sama Ibu Eka, Kak nanti kalau nanti Eka mau ke Jakarta, katanya. Nanti temenin Eka ke Jakarta ya. Terus gak lama Om meninggal 2 hari itu. Terus Eka udah nggak ada niat mau ikut audisi sebenarnya, cuman coba aja lah dengan ketidaksemangatan Kak, dengan ketidaksemangatan Eka coba aja dengan di situ banyak jadwal, Eka ada lomba, Eka ada job, ya ikut aja lah, ada waktu kosongnya kan gitu. Ternyata di situ Eka lolos hanya dengan 2 lagu. 2 lagu ya. Alhamdulillah Eka lolos. Mungkin ini adalah doa dari Om Eka sebelum dia berangkat. Itu sih momen yang sampai sekarang Eka masih lupakan ya. Baik. Seberapa besar sih supportnya si Om almarhum itu dengan perjuangan Eka untuk capai mimpi ini? Wah, luar biasa Kak. Dia yang nemenin Eka. Kalau dulu kan tahun 2018 itu masih ngantri kan, masih panas-panasan. Terus kita kadang disiram air dari atas biar kita nggak kepanasan gitu. Nah dia nemenin. Di mana barisan Eka itu dia di samping. Jadi dia ikut panas, dia ikut kesiram air. Jadi kayak pengorbanan dia, support dia tuh luar biasa buat Eka. Apa sih yang dilihat sama omnya Eka sampai sebegitunya memperjuangkan? Mungkin karena apa ya? Apa yang dipandang dari sosok Eka nih sekarangnya sampai dia yakin bahwa Eka pasti akan masuk ke Jakarta gitu, lolos ke seleksi Jakarta. Mungkin karena kemampuan Eka dia yakin sih gitu. Dia pengen Eka sukses juga karena ini mimpi Eka juga dari kecil kan gitu. Artinya dari dulu dia sudah melihat ada potensi itu ya? Iya benar. Nah kalau beliau sendiri sebetulnya berkecimpung di mana? Memang di dunia musik juga kah si omnya atau gimana sih? Iya, Om di dunia musik, dia di YouTube Kak. Dia punya akun YouTube gitu. Dan memang sebagai penyanyi kah atau pemain instrumen? Dia kayak buat apa ya? Kayak cerita hantu gitu sih. Iya. Intinya dia lebih ke konten kreator ya. Konten kreator. Kita melihat Eka punya kemampuan
di dunia tarik suara, akhirnya dia sodorin Eka harus Iya. go public gitu Benar. ya. Baik, luar biasa. Oke, tanpa bermaksud untuk menyinggung perasaan atau rasa haru yang sebelumnya, tapi yang jelas memang di balik cerita tentang Eka sendiri ketika sampai di Jakarta, support yang luar biasa dari keluarga ya. Nah, orang tua sendiri mohon maaf, memang masih ada atau Masih ada, ayah, ya? mama masih ada. Tapi yang nempel terus ini si Om ya, karena Iya. melihat potensi itu ya. Oke, Benar. baik. Kenapa kecenderungannya kedekat dengan Om daripada ke orang tua dalam konteks Eka sebagai orang yang pengen bergiat di dunia musik? Mungkin karena Om juga salah satu orang entertain juga ya, jadi kita bercerita sama Om tuh nyambung gitu. Gitu sih. Jadi akhirnya chemistry itu ketemu ya. Iya, benar. Dan dia yakin ini ponakan pasti bisa masuk, dan alhamdulillah paling tidak sudah bisa nyandang status KDI ya. Alhamdulillah. Nah, kalau cerita si nenek sendiri terkait dengan keinginan Eka tetap nyanyi, seperti apa supportnya? Support luar biasa juga. Di saat Eka mau nyanyi, di saat Eka mau pergi lomba kemanapun, sebelum Eka berangkat Eka harus jumpain nenek dulu. Gitu. Karena kalau misalnya Eka mau pergi lomba gitu, Eka nggak jumpain nenek, dia kadang kecarian gitu. Di keluarga siapa sih yang punya menurunkan bakat kemampuan bernyanyi? Karena kan nggak semua orang ya, pasti di dalam satu keluarga itu ada, kayak kemarin tuh kita jumpain ternyata ibunya, bapaknya. Nah, kalau di Eka sendiri berapa bersaudara sebelumnya? Eka 2 bersaudara. Nah, siapa sih yang menularkan ilmu atau kemampuan untuk punya bakat suara ini yang bagus? Sebenarnya keluarga semua bisa nyanyi sih kak. Nah, Nah, cuman ayah sih lebih sering lihat ayah nyanyi. lagu apa orang tua yang suka nyanyi? Ya biasa lagu orang tua dangdut. Dangdut ya, tetap dangdut ya. Baik, ini menarik. Tapi memang effortnya antara ayah dengan Om tadi beda sekali ya. Sebenarnya sama aja, cuman karena ayah tuh kan nggak di bidang entertain kan, jadi dia nggak begitu tahu. Tapi tetap support dia. Gitu. Baik, waktu kemarin berangkat ke Jakarta, utusan dari dua orang kontestan dari Sumatera Utara ya, termasuk Labusel tadi. Apa perasaan yang Eka rasakan saat pertama kali manggung sebagai kontestan, salah satu kontestan yang ada nampil di TV pada saat itu? Bersyukur sih kak, kayak mimpi aja. Tiba-tiba udah di sini, yang padahal tahun itu tuh Eka nggak pernah kebayang bakal ada di panggung itu. Bahagia. Tapi beda ya rasa panggung, vibes-nya beda ya? Beda banget sih kak. Beda banget memang. Karena kita bawa nama provinsi juga kan, jadi kayak tanggung jawabnya lebih besar juga gitu. Takut menampilkan yang buruk lah ibaratnya. Yang Gitu. nggak sesuai ini ya. Namanya utusan ya, masa Iya. tampil apa ala kadarnya kan nggak mungkin juga ya. Tapi beban itu juga yang buat Eka akhirnya termotivasi kan untuk Iya, tampil benar. maksimal kan. Benar sekali kak. Apa sih support system yang dikasih sama Pemkab pada saat itu sebagai utusan dari daerah? Support system gimana maksudnya? Ya dukungan apa yang dikasih? Maksudnya tentang apa Ya nih? karena kan Eka kan utusan nih dari Serdang. Emang real sih dukungan dari pemerintah atau enggak sih pada saat itu? Sebenarnya sih enggak. Enggak ya? Eka yang mendatangi mereka. Oh Gitu. iya. Begitu. Iya. Apa sambutan mereka apa terkait dengan utusan itu sendiri? Sambutan mereka sih ya semangat, bawa nama baik. Ada beberapa juga kayak Kades Eka, juga salah satu juga calon DPR juga ada juga sih kak yang bantu Eka sampai ada nobar bareng gitu. Buat event gitu ya di kampung. Buat event lomba-lomba gitu, gitu sih. Luar biasa ya. Karena memang kan itu kadang-kadang sesekali disorot juga sama Iya. pihak manajemen di pusat kan, terkait bener. kegiatan di daerah kan. Bener. Karena seberapa besar dukungan. Nah kalau pada saat itu modelnya gimana tuh penseleksian untuk masuk lanjut atau tidak itu biasanya polanya seperti apa? Kalau dulu kan SMS. Kalau di Eka tuh kemarin belum SMS kak, Jadi? masih kayak mungkin voting dari mereka ya. Emang maksudnya tereliminasi dari pilihan mereka karena kan kalau di TV itu kan ada apa sih namanya kayak aura. Ini layak nggak ya untuk di TV? Terus juga dia gimana sih namanya kayak ya layak lah gitu ibaratnya. Mungkin Eka belum ada di bagian yang mereka mau gitu sih. Baik, setelah masuk ketemu sama teman-teman di seluruh Indonesia, pasti kan sedikit banyak Eka bisa mengukur sih kemampuan Eka di situ sebagai salah satu kandidat. Pernah nggak sih ngerasa karena tingginya persaingan kompetisi di situ ada di mana posisi
Eka tuh ngerasa pengen nyerah gitu loh, kayaknya nggak mungkin lanjut lagi nih gitu. Nggak ada. Sih? Optimis tetap ya. Eka optimis. Tapi kan orang terdekat nggak ada yang dukung lagi di situ karena om sudah meninggal kan, nenek juga sudah meninggal. Tapi Eka punya ayah, mama sama adik, itu yang buat Eka semangat. Iya. Nah pada saat kondisi itu mereka yang backup akhirnya. Iya Ya? benar sekali. Berarti tetap semangat ya pada saat itu ya. Semangat. Baik. Kalau kita boleh tanya lagi, siapa mentor atau juri yang komentarnya paling bikin kamu terharu atau termotivasi? Eka, Mama Iis kayaknya kemarin Kenapa tuh? bilang Eka bagus. Itu kayak mau pulang deh. Pas mau pulang, pulang Eka ya, bagus ini penampilannya gini-gini gitu. Yang Masya Allah Mama Iis bilang Eka bagus gitu sih. Kalau yang komentarnya mungkin bikin nyelekin gitu nggak enakan karena memang review mereka kan atau komentar mereka kan jujur ya terkait dengan kualitas dan kemampuan kita di atas panggung. Kalau Eka belum ada sih Kak, alhamdulillah belum ada yang berkomentar Negatif nyelekit tentang Eka gitu. Belum ada ya. Ada nggak kontestan lain yang jadi tolak ukur kamu selama kompetisi? Jadi metriknya Eka tuh standarnya harus dia gitu loh. Ada, Siapa tuh kalau boleh tahu? Bang Ajril dari Sumatera Utara. Jadi saya penasaran sama Bang Ajril ini orangnya yang mana gitu ya. Harus kesini sih Bang Ajril. Harus kemari ya. Ya harapan kita nanti kalau memang ada ke lapangan atau dia memang domisili masih di Labuan Batu Selatan. Dia Labuhan Jakarta sih. Sampai dengan saat ini ya. Berarti yang masuk 55 besar ini memang jam terbangnya makin tinggi ya. Baik, oke kami mengharapkan nanti bisa sama Bang Ajril ketemu, bisa ngobrol di Naira Studio Podcasting, bisa diskusi juga bareng kita dan ceritain pengalamannya sampai menjadi 5 besar. Sekarang sudah yang keberapa nih? Udah grand final Kak. Sudah grand final ya? Udah grand final. Oh, baik. Masih ada harapan kemungkinan jadi juara? Enggak dong, kan Enggak udah ya? selesai Udah kompetisinya. Selesai ya? Oh iya, Udah selesai. 2024 ya? Iya. benar. Berarti juara satu kemana siapa? Dari mana? Juara satu dari Ketapang. Ketapang. Andin dari Ketapang. Oh, Kalimantan ya? Kalimantan. Kemudian juara dua? Juara duanya Karen dari Palembang kalau salah. Oh, Sumatera Selatan Komling ya? Hilir gitu-gitu sih kayaknya Komling Hilir. iya. Nah si Andin tuh temen duet Eka pertama kali tampil. Juara tiga? Juara 3 Iva dari Bulukumba. Berarti sampai sekarang masih ada komunikasi nggak dengan teman-teman Masih. yang satu angkatan? Masih ya? Karena ada grup kan. Setiap kita ada project baru atau single baru kita selalu ceritain di grup itu. Tetap sharing ya? Tahu kabar perkembangan seperti apa ya? Iya benar sekali. Baik, apa tantangan terbesar yang dalam menyanyikan lagu Melayu? Ini ada sempat nyanyi lagu Melayu nggak sih sebenarnya? Pernah Pernah juga. ya? Nah di kontes kemarin sempat? Kontes Eka ijuk lagu ijuk. Gimana tuh lagunya? Yang mana rembun bila bersang, itu dia. Itu lagunya Iyeth Bustami. Bustami ya? Oke, sekali ditampilkan di situ lagu Melayu Sekali ya? ya. Nah kalau disuruh pilih lagu Melayu atau lagu dangdut sih sebenarnya yang Lagu dangdut dong. Lagu dangdut ya. Kenapa? Ini atau Eka memang aslinya bukan orang Melayu? Bukan Bukan ya? Eka Jawa Mandiling Kak. Oh, yang Mandiling siapa nih? Mama Boru? Dalimunte. Oh, iya. Jangan-jangan kakak Mandiling juga. Enggak, tapi saya lama di sana kan. Iya. Berarti kondisinya pada saat itu memang konsennya ke lagu dangdut ya. Katanya saya lihat kalau ini kan Eka aktif nih di media sosial. Benar ya? Tadi di Facebook ada? Ada juga. Ada di Facebook, di IG, Di IG, di dan TikTok. TikTok. Nah, yang agak unik sih kita ngelihatnya sekarang genre lagunya apa sih sebenarnya yang dipopulerkan di platform digital itu? Nah kalau di YouTube Eka malah ke ini Kak, Melayu rock, pop rock. Pop rock ya? Nah alasannya kenapa kok malah bergeser dari dangdut ke situ? Karena ada abang teman Riman Syapandian namanya, dia menawarkan karyanya untuk Eka, jadi Eka bawain. Ya udah, Eka juga seneng, termasuk seneng juga sih Kak sama Melayu rock. Boleh dong kita minta satu bait mungkin nyanyiin lagu yang single terbaru kali? Boleh. Kalau lupa lagi ininya. Oh lagu pertama ya, yang pertama. Silakan. Terpesonaku dengan dirimu, tampan wajahmu nan manis senyummu, terasa damai dalam diriku,
Saat ku pandangi wajahmu. Oke, luar biasa ya. Jadi malu. Modelnya ada di sini. Oh, mulai dari sini. Oke, dari lagu itu menceritakan tentang apa sih judul lagunya? Tentang jatuh cinta sama pasangan kita lah gitu. Terpesona dia, wow gitu dengan tutur kata. Walaupun sepertinya ya tidak seperti itu ya tutur katanya. proses pembuatan lagu kemudian sampai akhirnya record dan terakhir buat video klip butuh berapa lama? Kayaknya nggak sampai sebulan kak, sampai sebulan. Kenapa sampai sebulan? Karena kemarin itu ada Eka rekaman dulu kan, terus kebentrok baru bisanya di tanggal itu ya selama sebulan itu lagi. Karena jadwal itu ya maksudnya. Lokasi syuting Di mana sih abang? Kuta Limbaru. Kuta Limbaru daerah Mau ke Brastagi ya? Brastagi ya, benar ya? Banyak nih objek wisata yang mungkin karena identik dengan taman-taman bunga itu kali. Iya benar-benar. Nyanyi tadi sudah. Ada video yang mau ditayangkan mungkin operator? Boleh kita tayangkan. Ini kita pengen klarifikasi sih dari Eka sebenarnya terkait dengan video ini. Silakan. Mohon maaf. Eka Deli Serdang. Sayang sekali malam hari ini kamu terjemput bersama dengan Pras dan terhenti untuk tidak bisa tampil lagi minggu depan. Terbang tinggi menuju angkasa, meraih bintang, mencapai semesta. Buatlah cita-cita menjadi nyata, raih segalanya, raihlah semua, taklukkan dunia. Oke. Nah kalau kita lihat di situ kan kayaknya sudah lemes dan gak bersemangat lagi ya untuk melakukan apapun. Bisa diceritain perasaannya pada saat itu? Waduh, sedih banget lah kak. Karena ada impian yang harus Eka wujudin, tapi Eka harus terhenti gitu. Ngerasa kecewa sama diri sendiri. Iya, paham dari histori sebelumnya ya. Karena merasakan ada amanah yang seolah-olah ini kalau seandainya sesuai dengan persepsi kita, harusnya jadi bombastis gitu ya. Ya. Bener. Antara harapan dari almarhum om tadi dengan nenek ya. Terbukanya jalan tapi kenyataannya harus berhenti di situ. Iya benar. Apa sih yang dipikirkan? Rencana apa yang akan dipikirkan setelah itu? Pastinya Eka untuk keluarga juga kan. Pastinya untuk mengangkat derajat keluarga itu aja sih kak. Nah setelah tahu bahwa nggak lanjut lagi, Wah itu sedih banget malah. Sedih banget karena kecewa kan sama diri sendiri juga. Harus berpisah sama temen-temen gitu sih. Itu sih. nggak kepikiran setelah itu mau ngapain atau dapat informasi dari teman-teman? Iya kepikiran. Maksudnya Eka setelah ini ya Eka harus lebih berkembang lagi di media sosial gitu sih karena Sudah kepikiran ke situ ya? Karena sebelum keluar juga Eka udah memikirkan itu karena pihak TV itu rata-rata yang diambil sama mereka itu yang memang aktif di dunia maya kak gitu. Jadi ada ininya ya, ada koneksinya ya? Iya benar. Antara kebiasaan mereka di media sosial dengan nge-branding mereka lagi di TV nasional ya? Benar. Oke, nah Eka sendiri tadi kalau kita lihat kan itu buat lagu ya, single sendiri. Nah, kalau melihat dari kondisinya, mana yang paling banyak peminat atau interaksi di media sosial? Cover lagu juga kan? Cover lagu juga. Dari sekian banyak itu, mana yang paling dominan interaksinya bagus? Dangdut sih kak. Cover lagu ya? Berarti ya? Cover lagu. Nah, apa nih rencananya ke depan dengan cover lagu itu? Tetap berkarya sih kayaknya. Bahkan pengen buat lagu sendiri malah. Pengen buat lagu sendiri? Pengen buat lagu ciptaan sendiri gitu. Berat nggak sih cobaannya atau tantangannya untuk buat lagu sendiri itu? Karena kan harus nentuin aransemen musik, atur segala macam, mixing segala macam. Kalau mudah-mudahan enggak ya kak, karena Eka udah ada Pengalaman kemarin. udah ada juga ada yang bantu juga pastinya Bang Rimansyah bantu Eka gitu. Paling Eka cuma mikirkan lirik yang bagus aja gimana ya gitu. Improv apa yang bakal Eka kasih untuk aransemen mungkin Eka bakal kasih ke Bang Rimansyah nanti Gitu temen ya. Eka. Dia yang tahu bagaimana polesan yang bagus ya. Iya benar. Kalau lagu Melayu sendiri memang sama sekali nggak ada kepikiran untuk fokus di sana. Atau
Saya tuh penasaran gitu kan. Aku penasaran sebelumnya kan sudah berkarya sebelum masuk di KDI kan. Nah itu berapa tahun rentang waktunya sampai kemudian akhirnya udah terbiasa manggung dan lain sebagainya? Eka dari SD, tapi Eka berani untuk tampil itu SMP kalau nggak salah. Jauh ya? Sekitar 10 tahun nggak sih itu? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Ajangnya ajang apa kemarin tampil? Dangdut. Dangdut ya? Kompetisi juga berarti? Biasa kan kalau kita tuh ada kesempatan tampil itu karena mungkin ada acara perpisahan atau apa. Ini enggak ya? Memang karena memang ikut kompetisi ya? Iya, kompetisi. Juara berapa kemarin? Eka harapan kadang. Tapi tetap pede ya untuk tetap ikut di ajang kompetisi. Bener. Nah selain itu ngucap-ngucapnya itu di mana? Eka ngejep di hajatan. Oh, Kadang juga Eka kalau ada akustikan di kafe, Eka juga Suka kadang. main? Emang pinter nyanyi pop juga? Kepo kita deh, pengen tahu vokalnya gimana. Nggak juga sih Kak, cuman kayak Pernah ya, bawa? coba aja pernah. Lagu apa tuh? Kasih tahu kita bocorannya. Oh ya kayak lagu apa sih yang judulnya kayak gelas-gelas kaca atau lagu-lagu mahal ini gitu-gitu sih. Lagu mahal ini saya nggak ngerti. Kasih contoh deh satu lagu mahal ini ya ke kita. Sial gitulah. Lupa lagi aku liriknya. Tapi sering manggung nih di kafe-kafe kan? Sekitaran Kota Medan. Iya, sekitar Kota Medan. Ada ikut ini nggak grup-grup musik yang di Medan ini kan banyak nih kalau yang namanya untuk acara hajatan segala macam. Eka nggak ada sih Kak. Nggak. Nah, jadi kalau seandainya yang ngajak nyanyi itu karena memang keinginan sendiri. Cabutan, ada yang nyari gitu. Oh ya udah oke ayo gitu, gas. Iya. Tapi sudah berani ya ditawarin untuk ngisi salah satu kebutuhan ini ya penyanyi mereka ya. Iya, harus berani lah. Oke, tadi kalau kita lihat di media sosial, di TikTok juga buat konten, kira-kira ada rencana project musik yang baru apa yang akan dibuat ke depan? Eka lagi ini sih Kak mau rilis lagi lagu, tapi belum karena keburu ngejar lagunya Bang Pudar yang punya lagu Suci itu karena Bang Rimansyah tuh lagi mau ngerjain project dia, jadi punya belum sempat ke ini. Pending ya? Tetap musik juga kan? Iya betul. Iya, lagunya genrenya sama. Tetap pop rock. Jadi kita bingung nih jebolan dari KDI nembaknya ke lagu slow rock tadi ya. Eka acting juga loh Kak. Main juga. Main juga. Gimana Kadang tuh? Eka actingnya tuh di kalau misalnya ada temen ada festival Medan yang besar gitu kan, kadang mereka tuh mau pakai Eka jadi model. Kayak buat video klip atau gimana? benar Gitu. belajar acting lah. Banyak penyanyi muda sekarang sukses lewat TikTok dan YouTube. Nah, tadi jadi pertanyaannya lebih aktif di mana nih dari dua platform tadi? Eka di TikTok. Aktif juga. YouTube. Karena Eka lagi belajar jadi affiliate nih Kak. Nah, kalau followernya sudah sampai berapa nih sekarang? Belum banyak Eka followers Kak. Belum ada 1000 malah. Karena Eka buat akun baru kan. Kenapa akun yang sebelumnya kena ban? Enggak, karena memang di kompetisi kemarin harus ada akun baru. Harus buat akun baru. Iya. Ya intinya kalau begitu berarti sekarang ini fokusnya ke TikTok, tapi memang ini ya jadi affiliate akhirnya ya. Terus sekarang kan teman-teman tuh banyak tuh kita lihat kayak Dayan ya. Iya, Bang Dayan. Nah, itu kan aktif. Nah, kenapa nggak pengen coba pola yang seperti yang dia lakukan? Kayak ini live TikTok gitu ya? Iya, Eka juga kayak gitu. Tetap ya? Iya. Seberapa rutin sih? Semaunya aja sih Kak, semutnya. Berarti nggak, kalau konsisten jangan ditanya ya? Jadi persoalan juga ya. Apa kendalanya? Kerja. Ada kegiatan kerja? Kadang Eka ikut ibu kerja Di mana? di kalau- Samsat. Oh, Ibu kerja di situ kadang Eka bantu. Terus juga kadang kalau Eka kan makeup pengantin juga, asisten juga Sabtu Minggu. Mau ya katanya. Mua ya atau mau? sih? Mau. Mau. Aktif di situ juga. Iya, Berarti kalau aktif di weekend kecenderungannya ke situ ya. Benar. Nah kalau baru dari Senin ke Jumat
fokus ke biro tadi ya, biro ya. Sebenarnya nggak fokus juga. Itu karena kalau ibu kan karena Eka kerjanya di situ nggak tetap kan, cuman kayak ikut-ikut ibu aja, itu bantu-bantu ibu. Nah kadang tuh Eka ada kayak kerja, ada diajak kerja sama kakaknya. Nah itu kadang Eka ikut. Pokoknya yang mana ada kerjaan yang bagi Eka bisa, ya udah Eka ikut gitu. Iya. Itu sih. Intinya ngisi kekosongan kegiatannya. Tapi kelihatan dari sini jadi fokusnya ke dunia nyanyinya kurang kelihatannya. Iya, semualah harus fokus semualah Kak. Apa nih target 2025 yang mau dibuat untuk pribadi mungkin? Harus sukses. Harus sukses. Nah mimpinya sebelumnya apa? Ya sukses. Iya, suksesnya apa kira-kira yang ingin dicapai? Maksudnya gimana Kak? Karena kan udah ikut kompetisi nih, akhirnya kan harus berhenti di situ. Nah target di 2025 ini mimpi apa lagi yang mau di? Oh mimpi apa? Ada satu mimpi sih yang belum Eka terwujud. Apa Eka masih pengen tampil lagi di TV. Tapi TV sebelah ya Kak. Karena di MNC tuh udah nggak bisa lagi. Tapi alumni ya seharusnya ya. Karena kan udah KDI, udah nggak bisa lagi ikut kompetisi gitu. Udah berapa kali coba sih? Kok kayaknya sampai sebegitunya? Eka, dari SMP kayak udah. 2018 tadi ya? Ada berapa kali coba? Wih, berapa ya? 6 kayaknya. Lain dari DA, ke dangdut, lain itu. Oh, nggak termasuk itu ya? Khusus untuk KDI ini khusus ya? Berarti memang pengalaman teman-teman dan tamu yang kita undang kebanyakan juga seperti itu, bahwa mereka itu tembus sampai ke Jakarta itu sebetulnya bukan registrasi yang pertama, tapi yang kesekian kali. Iya benar Kak. Benar ya. Karena mungkin orang tuh, ini bolak-balik ikut lomba nih, udahlah aku lolosin aja lah gitu. Bandnya kayaknya masih ada kali ya di bawah ya. Apa kira-kira nih pesan dari seorang Eka yang sudah sempat manggung di panggung besar KDI untuk untuk diri Eka sendiri. Kira-kira apa yang mau Eka sampaikan ke diri Eka sendiri, kameranya di sebelah sini, yang mungkin itu menjadi satu hal yang membangun buat Eka ke depan supaya bisa lebih oke lagi dan mudah untuk menggapai mimpinya. Boleh, silakan. Intinya jangan takut untuk mencoba, semangat, jangan dengarkan omongan orang lain. Intinya semangat untuk keluarga, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih nih sudah hadir di Studio Podcasting. Kayaknya bincang-bincang kita sudah di penghujung waktu. Ada satu lagu terakhir ya mungkin ya yang ingin kita tampilkan. Nah, kita doakan juga untuk Eka supaya bisa ke depan lebih sukses. Amin. Ya, dapat dapat hal baru yang mungkin bisa menjadi ini kan hidup lebih baik ke depannya seperti itu. Oke, sebagai penutup dari saya, satu buah pantun, orang sakit makannya bubur agar penyakit segera reda, semoga semua senang dan terhibur. Nantikan kami di episode berikutnya. Terimalah penampilan dari Eka. Judulnya apa? Lemak manis. Silakan. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir di dalam sapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak